Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Nah, untuk itu mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh mulai dari awal sampai selesai ibadah. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Kalau sudah siap, ayo kita bersama memuji nama Tuhan. Kakak ajak kita berdiri, mari menyanyi dari terbit matahari dan memuji Tuhan selalu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Nah, mari kakak ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada hari ini kami dapat bersama beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat, sehingga kami boleh tetap rajin, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mohon pertolongan Tuhan untuk memberkati, menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai, supaya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, di dalam Alkitab disebutkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di bulan Januari kemarin, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia dengan begitu indah. Benar Kak Benita. Namun tahu enggak, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di sana dijelaskan bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu indah, ternyata jatuh di dalam dosa.
Dosa membuat manusia yang diciptakan dengan begitu indah oleh Tuhan akhirnya menjadi rusak. Selain itu adik-adik, dosa juga membuat hubungan antara Tuhan dan manusia menjadi terputus. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan dosa. Tuhan membenci dosa. Untuk itulah kenapa kita selalu diingatkan supaya jangan berbuat dosa. Nah, dosa itu kan ada banyak jenis dan bentuknya. Coba Kak Benita sebutkan jenis-jenis dosa. Mencuri, berbohong, berkata-kata kotor. Untuk adik-adik yang masih sekolah, jangan menyontek, itu juga berdosa. Ya benar Kak Benita. Nah adik-adik hari ini kita akan bersama belajar lebih dalam lagi tentang dosa melalui firman Tuhan yang sebentar lagi akan bersama kita dengarkan. Nah untuk itu mari kita mempersiapkan diri kita dan memohon kepada Tuhan untuk menerangkan, memimpin kita untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Untuk itu mari kita bersama menyanyi Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Wewe berharap adik-adik sekalian ada di rumah ikut sekolah minggu dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin, amin. Yuk sebentar lagi Kak Wewe mau bercerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang tema dosa yang dari tadi oleh Kak Yurike dan Kak Benita terus sampaikan dosa, dosa, dosa. Apa sih dosa itu? Yuk kita mau belajar, tetapi sebelumnya Kak Wewe mau ajak adik-adik sekalian berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami masih boleh terus merasakan kasih-Mu yang besar kepada setiap diri kami ya Tuhanku. Kami boleh beribadah kepada Engkau, meskipun pada saat ini kami masih terus beribadah, mengikutinya secara online dari rumah. Tapi biarlah kami boleh terus beribadah dengan sukacita, memuji nama-Mu dengan riang gembira, bahkan mau memuji menyembah Engkau dari dalam hati kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh menolong setiap diri kami, boleh mendengarkan dengan baik, menyimak dengan seksama, bahkan juga nanti firman-Mu boleh kami simpan di dalam diri dan hati kami ya Tuhanku. Meskipun kami masih kecil, kami mohon biarlah Tuhan boleh menolong setiap diri kami agar mengerti dari firman-Mu.
Terima kasih Tuhanku Yesus, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, dari tadi Kak Benita dan Kak Yudika ngomong tentang dosa, 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 dan dosa. Sebenarnya adik-adik tahu gak sih dosa itu apa? Mungkin juga adik-adik ketika ketemu dengan teman-teman, mungkin juga pernah ngomong, kamu gak boleh nakal, nakal itu dosa. Kamu bohong itu dosa. Kamu mencuri itu dosa. Termasuk bullying, ya, membuli teman itu juga dosa. Tapi teman-teman ketika mengatakan itu dosa, apa sih arti dari dosa? Ayo, ada yang tahu? Nih Kak Bewi mau jabarkan, mau jelaskan secara singkat apa itu dosa ya. Nah adik-adik sekalian, apa itu dosa? Dosa itu kalau dijelaskan, Kak Wiwi mencoba menjelaskan secara singkat, ringkas, supaya adik-adik semua bisa mengerti ya. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Kak Wiwi ulangi sekali lagi, dosa itu adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Pelanggaran apa aja? Dan pelanggaran itu dikatakan pelanggaran dari apa aja, melalui apa saja. Yaitu pelanggaran yang kita lakukan melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Yang tentu segala sesuatunya itu yang tidak sesuai ataupun yang melawan firman Tuhan. Jadi ketika kita berpikir tidak sesuai dengan firman Tuhan atau melawan firman Tuhan, itu dosa. Dan juga di dalam perkataan kita, ucapan kita yang tidak sesuai ataupun melawan firman Tuhan, itu dosa. Bahkan adik-adik di dalam tingkah laku ataupun perbuatan kita yang tidak sesuai ataupun melawan firman Tuhan, itu adalah dosa. Yang tentunya firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai berarti kita melawan kehendak Tuhan. Nah itu penjelasan ringkas dan yang mudah untuk dipahami oleh adik-adik kiranya tentang dosa. Nah Kak Wiwi punya ilustrasi nih adik-adik untuk adik-adik di rumah ya. Coba lihat gambar ini. Nah ya ada gambar itu. Sasaran yang gede gitu ya, sasarannya panah. Itu di gambarnya Kak Wiwi sudah kasih gambar ada 3 anak panah yang tertancap pas di tengah-tengah, tepat sasaran, tidak meleset ya. Nah Kak Wiwi mau umpamakan nih ya, umpamakan ada seorang pemanah yang memanah, ya, yes. Nah, kalau dikatakan anak panah itu tepat kena tengah-tengahnya, enggak kena yang garis putih, enggak kena yang garis itu ya dalam lingkaran warna hitam atau biru gelap itu, tapi pas tengah yang warna merah itu dikatakan tepat sasaran. Setuju adik-adik ya? Kalau pas tengah itu tepat pada sasaran. Nah Kak W mau umpamakan diri kita ini adalah anak panah. Ya ibaratnya Tuhan kita ini sang pemanah yang pasti tepat. Yang hebat ya. Nah kita ini ditembakkan. Nah tetapi karena kehendak kita, karena tingkah laku kita sebagai manusia, kadang kita ini seharusnya Tuhan berharap kita ini diciptakan oleh Tuhan itu tepat pada sasaran. Tapi karena meleset, nah itu kita tidak tepat pada sasaran Tuhan. Kita tidak tepat dengan kehendak Tuhan. Dan meleset sedikit pun meskipun kena yang putih-putih ya, di gambar itu kena yang bagian putih-putih, itu dikatakan meleset. Tidak tepat pada sasaran. Nah itulah yang dikatakan dosa. Nah adik-adik kalau begitu mungkin adik-adik sekarang berpikir, oh gitu ya dosa itu begitu. Nah terus Kak Wiwi siapa yang melakukannya? Nah yang melakukannya adalah semua manusia. Termasuk diri kita semua. Termasuk Kak Wiwi dan juga adik-adik sekalian. Kita adalah manusia yang berdosa. Gitu ya. Karena ada firman Tuhan mengatakan ya dari Roma 3:23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari Roma 3:23 ini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang telah melakukan dosa tanpa terkecuali satu orang pun. Ya, jadi itu kalau ditanya
gitu ya? Iya, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan firman Tuhan yang mengatakannya dari Roma 3 ayat 23 tadi ini. Nah adik-adik, Kak Iwi juga mau jabarkan jenis dosa apa gitu ya. Mungkin adik-adik sekarang bertanya-tanya lebih jauh lagi. Loh, aku kan enggak jahat, aku kan enggak nakal. Kok bisa dikatakan aku berdosa? Jangan-jangan Kak Wiwi salah. Enggak. Kak Wiwi menyampaikan kebenaran kepada adik-adik sekalian gitu ya. Bahwa kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Nah Kak Wiwi mau sampaikan lagi tentang jenis-jenis dosa. Agar kita semua bahkan juga adik-adik ini meskipun masih kecil bisa tahu apa itu dosa. Gitu ya. Nah ada jenis-jenis dosa, ada 2 jenis yang paling umum. Ya, 2 macam atau 2 jenis dosa yang paling umum di dalam kekristenan, iman Kristen kita. Yang pertama yaitu adalah dosa asal. Nah dosa asal ini dosa apa? Nah teman-teman kayak tadi yang disampaikan oleh Kak Benita dan juga Kak Yurike ya. Tuhan itu menciptakan manusia yang pertama, Adam dan juga istrinya itu Hawa. Itu seturut dengan kehendak dan juga tujuannya ya untuk kemuliaan Allah. Dan diciptakan itu kekal. Kekal itu boleh dikatakan dalam bahasa sehari-hari itu abadi. Ya abadi. Hidupnya kekal, hidupnya abadi. Nah gitu ya. Tetapi karena dosa telah merusak itu semua. Sehingga manusia itu sampai manusia yang hidup pada hari ini bahkan juga termasuk zamannya adik-adik. Begitu nanti juga zamannya adik-adik, tingkatnya adik-adik ya. Adik kelasnya adik-adik itu juga termasuk manusia yang berdosa. Nah kenapa demikian? Iya karena manusia yang pertama yaitu Adam telah jatuh di dalam dosa. Karena dia yang telah mengikat perjanjian kepada Allah. Allah memberikan perjanjian kepada Adam. Dan Adam telah melanggar, tidak taat kepada perintah Tuhan, perintah Allah. Sehingga melalui Adam ini semua manusia rusak di hadapan Tuhan. Gitu ya, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, tetapi telah rusak di dalam dosa oleh karena Adam, oleh karena satu orang. Ini seperti peribahasa di dalam bahasa Indonesia kalau ada adik tahu. Nila setitik, rusak susu, sekotak, bukan. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Memang bagi adik-adik mungkin, gak adil ya Tuhan ya. Yes, gak boleh bilang begitu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Kita gak bisa bilang Tuhan itu gak adil. Ya. Tetapi ingat, ya Tuhan tetap baik kepada setiap diri kita. Amin. Apa baiknya? Nanti Kak Bebe akan cerita. Ya, itu yang pertama, jenis dosa yang pertama, dosa asal. Sehingga karena Adam itu jatuh dalam dosa, kita sebagai manusia begitu lahir di dalam dunia ini, kita dikatakan manusia yang berdosa. Jenis yang kedua adalah dikatakan dosa aktual. Ya, apa sih dosa aktual? Dosa aktual itu dosa sehari-hari kalau mau boleh dikatakan yang paling gampangnya ya. Dosa yang kita lakukan secara gampangnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah dosa aktual. Seperti tadi yang Kak Wiwi sampaikan di awal, dosa melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, dosa melalui perbuatan kita. Nah, itu jelas ya dosa aktual. Kalau kita berpikir jahat sama teman kita, itu dosa. Kalau kita memiliki perkataan yang kotor, kasar kepada teman kita, membuli teman kita, menggosip tentang teman kita, itu juga dosa. Ada lagunya juga kan, bohong, 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 bohong itu dosa, bohong, 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 bohong itu dosa. Gosip termasuk bohong. Lah perbuatan sama, jelas-jelas dosa perbuatan itu adalah dosa aktual. Termasuk contohnya ya mencuri, ya mencontek, ketika ada ujian, mencontek dan sebagainya. Itu termasuk dosa perbuatan. Oke, mungkin ada yang bertanya, dosa kayak begitu ya. Terus akibatnya dosa itu apa Kak Wiwi? Nah, akibat dosa ini ada 4, ya adik-adik Kak Wiwi mau sampaikan. Akibat dari dosa yang pertama adalah yaitu manusia, diri kita akan mati secara rohani. Mati secara rohani artinya apa sih? Terpisah dari Tuhan. Kalau adik-adik ingat ceritanya Adam dan Hawa ya di Eden, ketika udah
melanggar makan buah terlarang itu, kemudian mereka diusir oleh Tuhan, ya, oleh Allah diusir. Itu menandakan mereka terpisah, hubungan mereka terpisah daripada Tuhan. Gitu ya. Jadi mati secara rohani. Sehingga apa yang terjadi? Kita ini makanya manusia secara umum pasti akan mencari siapa sih Tuhan yang benar. Kalau adik-adik ikut sekolah minggu rutin dan rajin, pasti kita tahu siapa sih Tuhan kita yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ya, tetapi teman-teman kita mungkin yang di luar, yang gak pernah ke gereja, yang gak pernah dengar berita Injil, gak pernah tahu ceritanya tentang Tuhan Yesus, pasti akan cari, iya ya, dunia ini siapa Tuhannya? Nah, itu akibat dari keterpisahan dari Tuhan, mati secara rohani. Yang kedua, adik-adik, itu akan mati secara fisik. Kak Wiwi kasih kurung akan mati. Karena faktanya memang kita manusia pasti akan mengalami kematian. Ya, itu efek dari dosa. Kita akan mati secara fisik, gitu ya. Yang ketiga, yaitu kita akan mati secara kekal, mati yang kekal. Ketika kita hidup dalam dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini, mengalami kematian, meninggal. Tetapi ada kehidupan lagi. Kehidupan selanjutnya di dalam setelah kita mengakhiri hidup ini. Nah, mungkin adik-adik pernah dengar kan ada surga dan juga ada neraka. Mati yang kekal itu adalah neraka, adik-adik. Nah, kalau lihat neraka, serem gitu ya, serem. Makanya itu, ini efek daripada dosa. Nah, yang keempat, efek atau akibat dari dosa yaitu manusia menderita hidupnya di dunia. Nah, kalau yang keempat ini adik-adik bisa rasakan toh? Bukan cuma orang dewasa, tapi adik-adik juga merasakan menderita. Kenapa? Karena corona. Belajar online, tugasnya banyak, ulangan juga waktunya mepet, ya waktunya juga durasinya cepat, harus dikerjakan, dikumpulkan secara online, belum lagi bosen di depan laptop tok nggak bisa ketemu temen, menderita kan sama. Bahkan mungkin papa mama adik-adik juga demikian, kerja di masa pandemi COVID ini nggak enak dan sebagainya. Ini efek salah satu daripada dosa yang disebabkan oleh manusia, yaitu menderita di dunia ini, ya. Nah, ini juga ada nih di gambarnya Kak Wiwi, ada firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Kak Wiwi ulangi sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Maut itu apa sih teman-teman? Maut itu adalah kematian yang kekal, yaitu neraka. Nah, terus adik-adik ketika adik-adik tahu, akibatnya, serem mungkin ya. Kak Wiwi kok ngomongnya serem-serem sih? Biasanya firman Tuhan itu kan yang menyenangkan. Tapi kok ini Kak Wiwi ceritanya serem-serem? Iya, ini supaya adik-adik tahu apa itu dosa dan betapa seriusnya dosa itu bagi kehidupan kita, yaitu manusia. Ya, lalu apa dong Kak Wiwi yang harus kita lakukan? Nah, ini Kak Wiwi mau kasih tahu buat teman-teman kebenarannya, apa yang harus kita lakukan ya, supaya kita bisa bebas dari dosa. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas teman-teman, ya adik-adik, kita mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya. Ingat, secara pribadi. Bukan berarti papa mama kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, lalu kita cukup, Yesus aku melok papa mama. Enggak, tapi harus secara pribadi. Kak Wiwi percaya meskipun adik-adik sekalian masih kecil, tapi bukan berarti adik-adik gak bisa percaya, adik-adik pasti bisa percaya. Gitu ya. Dan ketika nanti bertumbuh dewasa, adik-adik akan mengerti akan kebenaran ini. Ya, ingat yang pertama, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan cuma mengaku saja, tapi juga menerima Dia di dalam hati adik-adik sekalian. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah mengakui dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Ya, mengakui dosa dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Tuhan, aku anakmu yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Ya,
Kurang lebihnya seperti itu. Nah adik-adik, dosa yang terus melekat di dalam manusia itu, kalau adik-adik lihat tadi jenis dosa itu dosa asal. Manusia terus mencari cara, mencari jalan keluar bagaimana bisa terlepas dari dosa. Ya, tetapi dosa asal itu bisa kita lepaskan, tidak bisa kita lepaskan secara sendiri gitu ya, tapi hanya bisa dengan cara kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Sehingga Tuhan menghapuskan dosa kita. Ya adik-adik. Nah, mengakui dosa dan minta ampun kepada Tuhan juga tetap harus dilakukan. Ketika adik-adik mungkin gak sengaja ataupun sengaja ya, berbohong kepada orang tua, kepada teman, berbicara kasar kepada teman dan sebagainya. Bahkan mencuri, mencontek gitu ya. Itu bukannya, enggak usah minta ampun, sudah diampuni sama Tuhan. Enggak, tetap harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Berdoa, minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan akan ampuni. Nah yang ketiga, selain minta ampun, ya adik-adik harus bertobat. Dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ayo, mau enggak berjanji? Janjinya bukan sama Kak Wiwi loh ya. Janjinya juga bukan sama orang tua. Tapi kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku janji gak mau bohong lagi. Tuhan Yesus, aku janji gak akan bicara kotor lagi dan sebagainya. Ya. Nah berikutnya, adik-adik juga harus tahu selain 3 langkah tadi, yang keempat itu, adik-adik supaya tahu bentuk dan macamnya dosa itu apa aja, adik-adik bisa dapatkan melalui firman Tuhan atau Alkitab. Ya, supaya adik-adik tahu, oh ini tuh berdosa, oh ini tuh tidak berdosa. Mana sih yang Tuhan izinkan? Mana sih yang Tuhan tidak izinkan untuk kita lakukan, kita pikirkan dan kita katakan di dalam hidup ini gitu ya. Nah adik-adik harus rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan. Ayo siapa yang masih males-malesan baca firman Tuhan mungkin cuma 1 minggu sekali apalagi pas sekolah minggu. Nah jangan ya, baca firman Tuhan harus setiap hari. Kalau ada waktu luang pun di dalam keseharian baca. Bahkan kalau nggak ada waktu luang, usahakan sehari baca, paling enggak 1 kali adik-adik ya, baca firman Tuhan. Supaya apa? Adik-adik tahu bentuknya dosa bagaimana dan macamnya dosa itu bagaimana. Ya. Yang kelima, itu adik-adik harus berjaga-jaga dan selalu waspada. Ya. Karena apa? Karena si iblis, ya si setan, itu selalu menggoda kita agar kita ini jatuh di dalam dosa. Nah ingat, Tuhan itu pingin kita ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ini hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ini hidup sesuai dengan firman-Nya. Tetapi iblis atau setan itu enggak seneng kalau kita hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya iblis menggoda dalam diri kita, dalam hati kita. Agar kita mengikutinya dan kita berdosa, melakukan dosa. Gitu ya. Misalkan nih, contoh sepele sederhana. Waktu ujian. Wes, nyontek aja dalam hati kita. Iya, aku pas nggak belajar, aku pas nggak bisa, nyontek aja. Atau misalkan nih mau jajan, ya aku kok pengen jajan, mau beli snack, tapi nggak punya uang saku. Ada dompetnya papa, nggak usah bilang papa, ambil aja. Nah. Iblis itu seperti itu, menggoda di dalam diri kita, hati kita ini. Agar kita berdosa. Nah yang terakhir adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Tentunya minta pertolongan langsung kepada Tuhan. Agar Tuhan menolong kita. Hidup kita ini tidak terus jatuh di dalam dosa. Nah itu adik-adik, itu tentang dosa. Nah yang paling utama Kak Bewe mau sampaikan tadi ya. Yang paling penting apa yang harus kita lakukan itu yang pertama tadi. Mengaku dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara pribadi. Meskipun kita yang dikatakan manusia yang berdosa. Tapi Tuhan sendiri yang datang menghampiri kita. Ya. Dan faktanya, buktinya kita rayakan pada hari Natal. Itu bukan dongeng adik-adik. Itu sungguh-sungguh berita yang nyata, berita sukacita. Bukan hanya suatu dongeng saja tulisan belaka. Tapi suatu fakta. Meskipun kita sebagai manusia berdosa.
tapi Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia mencari kita yang berdosa untuk diselamatkan, untuk dibebaskan dari dosa. Ingat tadi ya efek-efek dampaknya dari dosa, serem. Maka daripada itu terima, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kak Wiwi berharap adik-adik mengerti dan memahaminya dan betul-betul mengerti secara serius bahwa dosa itu memang sungguh-sungguh permasalahan yang serius, bukan main-main. Ya, oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa Tuhanku, mau bersyukur kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Meskipun kami berdosa, tapi Tuhan tetap mau memelihara dan juga memberkati kehidupan kami. Memberkati dan memelihara Papa dan juga Mama yang ada. Melalui firman Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh mengerti bahwa dosa itu adalah hal yang serius di hadapan Engkau Tuhanku. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan mau betul-betul percaya kepada Engkau dan betul-betul mau menaati akan firman-Mu. Dan juga tolonglah kami Tuhan agar di dalam kehidupan kami ini kami betul-betul melakukan firman-Mu saja. Kami tidak mau Tuhanku melakukan dosa. Jikalau kami tergoda, kami minta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga kami dan kami boleh betul-betul tidak melakukan dosa. Kami juga mau belajar dan membaca firman-Mu agar kami mengerti bentuk dan macam dari dosa itu Tuhanku. Dan kami mengerti juga apa yang Tuhan mau di dalam Alkitab dan firman-Mu. Terima kasih Tuhanku, inilah doa kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah mengerti firman Tuhan yang disampaikan tadi? Biarlah firman itu tidak hanya didengarkan saja, tetapi boleh dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Setuju Kak Benita. Nah, sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga menitipkan langsung ke gereja. Nah, untuk itu mari kita memberikan persembahan dengan menyanyi Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita nyanyikan sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau telah sediakan pada hari ini. Engkau juga telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur
atas firman-Mu. Bapa, apabila kami akan persembahkan, kiranya Engkau mau menerimanya dengan sepenuh hatinya. Tuhan, sekiranya kasih karunia-Mu terus menuntun kami. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu dan pakailah kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kita akan bersama merayakan Paskah pada minggu pertama, tanggal 4 bulan April mendatang. Jadi adik-adik dapat mempersiapkan diri, kita akan bersama mengikuti ibadah Paskah sekolah minggu. Lalu yang kedua, adik-adik, kakak mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap adik-adik yang berulang tahun. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak mau ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa biarlah firman Tuhan yang tadi sudah kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami di dalam segala aktivitas kami, di dalam segala tugas kami, di dalam studi kami, biarlah Tuhan yang menyertai. Kami juga teringat ya Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret. Biarlah Tuhan juga yang berkati setiap mereka. Tuhan berikan kesehatan, berikan sukacita kepada setiap mereka. Berkati juga untuk orang tua setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai setiap kami di dalam menjalankan setiap tugas dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.